Talk, Friday Talk. Hai Sobat Antara, senang sekali menyapa dalam program Friday Talk. Kita tahu dong ya, kalau berbagai persiapan ini telah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum jelang pemilu serentak 2024. Ini menjadi perhatian yang sangat khusus untuk semua pihak. Bahkan dalam arahannya, Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah menekankan ada beberapa alasan yang harus diperhatikan seluruh jajaran KPU dalam rangka kesiapan pemilu serentak mendatang. Kita akan bahas untuk mewujudkan persiapan pemilu 2024 menuju pemilu cerdas dan berkualitas. Dengan narasumber kali ini ada Bapak Agus Melas. Halo. Halo Pak. Ya. Senang sekali loh Pak, saya kalau Sama-sama. ngobrol tentang politik ya Pak. Oh gitu ya. Mungkin jadi Sobat Antara jangan menganggap politik ini berat ya. Tapi Ya, mungkin buat teman-teman KPU, apakah arahan dari Pak Presiden ini cukup berat? Jadi ada arahan yang pertama nih Pak, kalau saya lihat ya di mana Bapak Presiden ini memang menekankan terkait seluruh kegiatan di semua tahapan pemilu memiliki pengaturan teknis. Ya. Mungkin melihat juga beberapa terkait data atau beberapa hal yang kemarin sempat terjadi. Seperti apa sebenarnya prosesnya Pak? Ya sebenarnya memang ini semua yang kita lakukan tentu selaras dengan arahan Presiden. Itu juga disampaikan di forum konsolidasi nasional yang kami lakukan ya, KPU RI lakukan. Itu hampir 6.000 personel tuh dari seluruh Indonesia di akhir Desember tahun 2022 lalu. Ada beberapa poin yang disampaikan oleh Presiden. Salah satunya ya tentu ini kan mandat Undang-Undang Nomor 7 dalam rangka penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang. Tentu ada peraturan-peraturan teknis yang awalnya di undang-undang kemudian diturunkan lagi lebih lanjut. Jadi begitu tanggal 14 Juni tahun 2022 KPU sudah mencanangkan tahapan pemilu, dan sekarang semua peraturan teknis yang dibutuhkan itu relatif sudah tersedia. Nah memang nanti akan ada masih beberapa peraturan yang karena tahapannya belum. Misalnya peraturan KPU tentang program, jadwal, dan tahapan, karena mengatur masa 30 bulan itu harus ngapain aja KPU. Nah kemudian ada peraturan KPU tentang pendaftaran dan verifikasi partai politik. Ada peraturan KPU tentang pemutakhiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih, termasuk penetapan daerah pemilihan segala macam. Itu hampir semua langkah yang dilakukan oleh KPU yang nanti menghasilkan produk-produk berupa keputusan misalnya, itu selamanya diikuti oleh peraturan pelaksana. Ya. Akhirnya ada turunan-turunannya ya, Pak ya. Nah terakhir kalau nggak salah peraturan KPU tentang kampanye itu baru saja keluar. Nanti akan ngatur untuk tanggal 28 November ya sampai. Betul, sampai 3 hari sebelum sebelum tanggal 14 Februari. Betul. Pak, ini kalau kita bahas terkait turunan-turunannya termasuk data pemilih. Ini juga sering disosialisasikan oleh teman-teman KPU, mengingat generasi sekarang ini yang mendominasi adalah generasi usia milenial sampai Gen Z. Bahkan data kemarin dari KPU sendiri ada sekitar 107 juta, ini hampir 60% pemilih kita adalah pemilih muda. Ya, memang ini satu kondisi yang ya saya tidak katakan ini normal ya, tapi memang fakta di Indonesia generasi kita saat ini itu diisi setidaknya ya misalnya kalau kita klasifikasi usia, ini berdasarkan daftar pemilih tetap yang sudah kita tetapkan. Itu porsinya antara yang usia 17 tahun nanti pada hari H 14 Februari tahun 2024 sampai dengan taruhlah 39 sampai 40 itu teoritis 52%. Nah itu nanti kan kita bagi lagi klasternya ya. Kalau misalnya Gen Z kan 17 sampai taruhlah 30, nanti 31 sampai 40 misalnya. Nah itu nanti kita coba pilah-pilah lagi, di klaster lagi. Kita juga udah minta ke setiap satuan kerja kita di 514 kabupaten kota data terpilah tentang generasi itu. Jadi Gen Z misalnya dari usia 17 sampai 25, 26 sampai 30, nanti yang milenial dari usia 31, kemudian ke 35, 35, kemudian 36 ke 40. Nah itu kalau bisa dipilah-pilah. Kenapa? Karena nanti penting buat sasaran program dalam rangka penyebarluasan informasi dan termasuk pendidikan pemilih di situ. Nah termasuk juga kategori gender, kemudian disabilitas misalnya, itu kan juga
Itu yang untuk kelompok-kelompok Ya, kurang terwakili ya. betul. Kalau kita membahas tentang antusiasme mereka, karena Pak Mela sendiri pasti sering mengunjungi daerah-daerah di Indonesia, Ya. dan pasti akan ada survei juga dengan teman-teman. Seperti betul. apa antusiasme mereka? Mengingat 2019, kalau kita pakai data 2019, antusiasme generasi muda ini sudah mencapai 80% sebenarnya, Pak. Sudah cukup tinggi. Ya, kalau lihat antusiasme ya, sebenarnya gini. Pertama ya, tentu kita lihat dari sisi data-data yang selama ini diproduksi secara berkala oleh lembaga-lembaga survei yang ya kredibel lah, yang dia tiap secara reguler mengupdate data. Jadi kita bisa lihat sebenarnya ada semacam preferensi, ada semacam kepentingan yang sangat manifest di kalangan anak-anak muda tentang masa depannya. Nah, masa depannya itu kan banyak hal. Mereka concern terhadap isu lingkungan, keberlanjutan sustainability dari pekerjaan, kemudian arah masa depan mereka ke depan bagaimana terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan sistem teknologi informasi itu manifest gitu. Nah, ini bagaimanapun juga kepentingan-kepentingan yang sangat manifest ini kan harus dituangkan nanti dalam bentuk kebijakan. Nah, kebijakan itu baru ada ketika proses pemilu berjalan, menghasilkan para pemimpin bangsa, baik dia anggota DPR, DPR RI maupun DPD gitu, DPRD provinsi, termasuk nanti presiden, wakil presiden dan kepala daerah. Nah, mereka yang akan nanti duduk di tampuk kekuasaan yang akan menentukan bagaimana kebijakan-kebijakan Indonesia di masa depan. Nah, jadi sebenarnya di situ kalau lihat data awal ya yang dimitigasi. Nah, kalau lihat antusiasmenya, kita bisa lihat sekarang banyak sekali komunitas-komunitas dari anak-anak muda yang sangat haus untuk mencari informasi. Bahkan mereka juga sudah mulai itu mengidentifikasi, oh ya, saya ingin terlibat di pelaksanaan pemilu 2024, tetapi ada beberapa informasi yang mungkin ada gap gitu. Misalnya mereka butuh informasi tentang berapa sih jumlah partai politik peserta pemilu tahun 2024, kemudian siapa saja calegnya, kemudian nanti pasangan calon presiden wakil presiden siapa. Nah, bagaimana visi misi. Jadi akan ada proses tahapan informasi yang tetap akan dihadapi oleh kita semua ya. Betul. Ini sekaligus tantangan buat KPU. Buat KPU. Ya, Jadi betul. mau nggak mau memang semua lini kalau saya perhatiin juga harus itu Oh, untuk iya, penyebaran betul. Iya. informasi dari KPU. Bahkan sampai di TikTok ya, Pak ya. Oh ya, itu mau nggak mau kan, Mau mau tidak mau. Betul. Ya, kalau itu misalnya ada semacam platform yang kemudian efektif untuk dijadikan sarana buat KPU dalam rangka penyebar luasan informasi, ya itu ya harus dilakukan. Betul. Ini memang banyak sekali agenda dari teman-teman KPU. Saya perhatikan betul. mulai dari melakukan kira pemilu, lalu juga pemilihan dan pelantikan KPU provinsi, Betul. penetapan 18 partai nasional dan 6 yang di Aceh. Ini kalau sejauh pengamatan Bapak sendiri terkait juga untuk generasi muda dan pemilih di luar sana, apakah sosialisasi sudah berjalan? Maksudnya mereka sudah paham dengan informasi atau masih ada kekurangan? Dan kira-kira kekurangan dari mana yang harus diperbaiki? Jadi sebenarnya gini, kalau dari sisi penyebar luasan informasi itu bisa dipastikan begini, KPU hampir setiap saat, setiap hari ya, itu membombardir informasi ke publik melalui kanal-kanal informasi yang dimiliki oleh KPU terkait dengan potret tahapan apa yang sedang dilaksanakan. Dan tahapan itu berlangsung saat ini di mana. Misalnya sekarang pada saat proses menuju daftar calon tetap, kan ada tahapan yang cukup panjang, yang itu sebenarnya memberikan banyak kesempatan untuk publik mengetahui sebenarnya partai politik mencalonkan siapa saja di daerah pemilihan mana saja untuk tingkatan lembaga perwakilan yang mana, nah misalnya semacam itu. Nah, kalau informasi tentang berapa jumlah partai itu sudah, nah tapi calonnya siapa kan masih belum, karena nanti masih menunggu daftar calon sementara yang nanti bisa diberikan masukan juga oleh masyarakat, dan itu nanti akan berpengaruh terhadap daftar calon tetap. Nah, semacam itu. Jadi kalau kanal-kanal informasi sudah sangat terbuka luas, tetapi memang bergantung ini kebutuhannya generasi pemilih kita. Kalau misalnya teman-teman pemilih yang pemilih pemula, biasanya mereka punya antusiasme untuk terlibat di pemilu 2024, tetapi baru membayangkan nanti situasi TPS seperti apa ya. Belum ada gambaran ya. Semacam itu ya, hal-hal semacam itu mau tidak mau mulai diperkenalkan oleh satuan kerja kami yang di tingkat kabupaten kota. KPU kabupaten kota kan ada 514. Biasanya bekerja sama dengan
sekolah-sekolah menengah atas kan itu basis-basis pemilih pemula tuh. Mereka biasanya diminta hadir untuk jadi narasumber ataupun terlibat dalam melakukan monitoring, misalnya teman-teman adik-adik kita yang SMA itu ya sekolah menengah atas melakukan pemilihan OSIS tuh. Nah, itu ada juga. Nah, mungkin kami bantu alat peraga seperti bilik suara, kotak suara. Jadi berupaya untuk nanti tetap ke depan setelah peraturan pelaksanaannya selesai, kita pasti akan memperbanyak simulasi tentang bagaimana sih situasi TPS yang sebenarnya dengan jumlah peserta pemilu yang sebenarnya misalnya. Nah, tata cara pemilihannya. Nah, tetapi juga itu nggak cukup. Tata cara ya satu hal ya, tapi terkait dengan visi misi program itu kan juga penting. Itu yang akan jadi PR sebenarnya, sosialisasi. Nah, menurut saya itu tahapan informasi lain yang nanti tetap harus disampaikan kepada publik secara luas. Betul. Di situ. Apalagi kita sudah kebanjiran informasi sebenarnya, Pak. Betul. Nah, ini akhirnya yang melahirkan program dari KPU juga, KPU Goes to School, KPU Goes to Campus, memang menjaring teman-teman pemilih muda ini ya, Pak ya. Nah, kalau kita lihat juga di luar sana, KPU sekarang fokus juga ke daerah-daerah termasuk KPPS. Mengoptimalkan atau memaksimalkan para anak muda nih untuk gabung di KPPS 2 atau 3 perwakilan itu seperti apa, Pak? Ya, jadi gini, ini kan kebutuhan sumber daya manusia yang harus dilibatkan dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Ini selain kerja nasional juga kerjanya kolosal. Jadi kami itu yang di RI, provinsi dan kabupaten kota, kalau jumlah personelnya antara 7 sampai 5 yang permanen ya, masa jabatannya 5 tahun, itu tidak lebih dari 2.700 personel. Tentu ditambah dengan kesekretariatan jenderal yang sekitar 14.000, baik dia ASN maupun yang non ASN. Tetapi untuk penyelenggara ad hoc yang mulai level kecamatan, kita punya anggaplah 8.000 kecamatan, punya desa kelurahan sekitar 85.000. Nah, nanti belum lagi diproyeksikan jumlah TPS yang hampir 800.000. Itu semuanya butuh tenaga kerja manpower yang totalnya itu sekitar 7,2 juta personel. Nah, di situ sebenarnya kita melihat, kalau gitu peluang dari anak-anak muda yang penting dia memenuhi syarat ya untuk menjadi petugas penyelenggara pemilu, bahkan sampai level di TPS nanti itu kan juga sangat terbuka luas. Nah, tinggal urusannya kan main kombinasi ya antara misalnya kalau petugas KPPS itu kan biasanya mereka yang berdomisili di TPS asal, di lokasi TPS asal. Kalau satu TPS 300 ya penduduk sekitar lah, RT RW sekitar. Nah, biasanya kan kombinasi antara mereka yang senior yang pernah punya pengalaman dengan anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda? Karena bagaimanapun juga ya kehidupan bangsa kita ini kan bagian dari regenerasi. Betul. Satu saat kan posisi-posisi yang senior akan digantikan oleh adik-adik yang lebih muda. Nah, oleh karena itu semacam transfer pengalaman itu penting. Nah, itu makanya kami sangat mendorong untuk penyelenggara pemilu terutama yang di badan ad hoc temporer itu untuk anak-anak muda terlibat di sana gitu. Baik, kalau kita membahas juga terkait ini kan adalah pemenuhan SDM ya, Pak ya. Terus penggodokan SDM tidak hanya di pusat tapi juga sampai ke daerah-daerah dengan melibatkan anak muda dan lain-lain. Ini untuk kalau kita bahas sedikit tentang golput ya, Pak. Ini kan juga suatu hal yang masih menjadi catatan setiap 5 tahun. Ini bagaimana, Pak, strategi-strategi yang akhirnya harus dilakukan oleh teman-teman KPU? Kalau dari sudut pandang KPU ya, kami tidak melihat bahwa itu golput gitu. Kecuali mereka yang bersangkutan warga negara Indonesia yang atau individu yang punya hak pilih menyatakan dirinya menyatakan golput. Nah, tapi kita anggaplah situasinya memang mereka tidak menggunakan hak pilih pada saat hari ini kan pengalaman dari pemilu-pemilu sebelumnya. Nah, ini mau tidak mau ini jadi semacam catatan tersendiri buat KPU untuk nanti mengembangkan berbagai strategi agar bisa meyakinkan pemilih bahwa pemilu 2024 itu penting. Nah, terutama di teman-teman muda. Kan sebenarnya kita harus berangkat dari apa itu pemilu dan mengapa pemilu itu penting dan mengapa pemilu itu penting buat dia itu. Kalau kemudian dipahami bahwa dalam situasi Indonesia ke depan kan kita punya tantangan di masa depan, misalnya Indonesia 100 tahun Indonesia misalnya 2045 dengan berbagai targetan nasional. Mau tidak mau yang punya tanggung jawab besar ke depan itu juga generasi muda. Nah, kalau kemudian mereka tidak terlibat dalam pemilu, baik itu sebagai pemilih, ya itu paling sederhana lah itu menggunakan hak pilihnya, ataupun
keterlibatan yang lain, bentuk-bentuk lain ya, partisipasi yang lain, misalnya sebagai pemantau, sebagai penyelenggara, ataupun sebagai pengkritik, taruhlah begitu. Itu justru itu yang harus kita yakinkan, bahwa mengapa kemudian pemilu itu penting buat kita semua. Menyadarkan dulu sebenarnya. Jadi kalau kesadaran itu sama, persepsi kita sama melihat Indonesia di masa depan, dan mengapa pemilu itu diimplankan sebagai satu mekanisme yang secara reguler untuk mengganti kepemimpinan yang baru, nah itu akan menjadi satu dasar. Oh ya, saya harus gunakan hak pilih nih. Karena mau tidak mau pasca pemilu nanti program-program yang akan ditawarkan itulah yang harus kita jaga, itu yang harus kita kawal. Kepentingan kita juga sangat manifest tuh, dengan berbagai problem yang ada di Indonesia. Di situ sih sebenarnya. Nah itu nanti juga akan berpengaruh pada bagaimana kemudian strategi penyebarluasan informasi yang akan kita lakukan. Misalnya sekarang kan kita juga petakan tuh teman-teman muda terutama ya. Kalau dari sisi generasi sebenarnya tidak terlalu khawatir untuk isu hoax ataupun sara, itu ada di anak-anak muda. Karena udah lebih jago. Mereka sangat terbiasa dengan situasi yang berbeda, beragam. Mereka kumpul dengan segala keberbedaannya, tetapi mereka bisa sangat menghormati pilihan masing-masing gitu. Nah, termasuk komunitas-komunitas dari anak-anak muda itu juga akan menentukan bagaimana filter terhadap informasi. Nah, justru kita punya kepentingan anak-anak muda itu justru bisa menjadi satu penyangga buat bangsa kita dalam melakukan filter terhadap berbagai informasi, mana sih yang informasi tepat, yang bukan hoax, yang tidak urusannya sara atau politisasi identitas. Justru harapannya justru besar di anak-anak muda. Betul, terutama biar nggak salah dapat grup di WhatsApp keluarga ya Pak, ya suka banget kan. Wah ini jadi heboh gitu. Betul. Nah makanya ada tonggaknya nih anak-anak muda bisa memfilter juga. Nah termasuk juga beberapa perkembangan data dan informasi yang kita juga dapatkan dari daerah ya. Ternyata teman-teman muda itu begini, kalau kita lihat petanya, mereka biasanya memang sangat bergantung informasi itu kalau pengaruh influencer. Influencer ya itu satu hal ya. Tetapi mereka juga influencernya agak mikro gitu, kecil-kecil, jadi berbasis komunitas, segmented gitu. Misalnya informasi yang berasal dari circle pertemanan, tapi mereka juga memeriksa ini dari sumber yang otoritatif nggak? Misalnya kalau informasi tentang pemilu apakah dari KPU? Nah kalau dari KPU, oke, itu berarti berasal dari sumber yang otoritatif. Tapi mereka akan cek lagi apakah itu kemudian muncul di media mainstream. Nah kalau udah muncul di media mainstream, nah berarti ini isu penting nih. Nah kemudian tapi apakah itu akan menjadi lebih penting lagi? Ya bergantung kalau mereka membahasnya di tingkat circle pertemanan. Nah sampai nanti taruhlah itu jadi keputusan mereka lakukan sesuatu, biasanya dibahas di keluarga. Nah jadi ada kalau kita lihat juga menarik juga sebenarnya. Jadi mereka memang kuat di pertama kita bisa lihat pertemanan ya. Kalau misalnya kita lihat pertemanan, terus juga bagaimana mereka bergaul satu sama lain. Lalu juga itu nanti yang akhirnya dibawa ke keluarga. Kalau dulu kita mainnya adalah sistem dari keluarga. Dari keluarga. Iya, baru kita keluar. Nah minimal kalau begini kan jadinya ada dialog lah di keluarga itu. Bukan kemudian satu arah saja. Dan saya kira generasi kita sudah berubah lah. Iya, jadi makan malam banyak bahasanya. Oh iya, bahasnya itu. Setuju sekali. Seru kalau kita membahas tentang pemilih pemula, pemilih muda yang angkanya memang sangat besar. Tapi kalau untuk KPU sendiri, jika kita sudah lihat terkait SDM sudah dijalankan sosialisasi. Tidak hanya KPU yang menjalankan sosialisasi, tapi partai politik juga melakukan sosialisasi. Salah satunya yang saya penasaran nih sebenarnya Pak, itu adalah melihat baliho-baliho di jalanan. Itu kan sudah ada fotonya nih, siapa tahu nanti ada OVI gitu ya, partai ini. Itu sebenarnya nyolong start nggak sih Pak untuk kampanye atau itu termasuk sosialisasi? Ya, jadi partai? Betul. Kalau yang namanya kampanye itu nanti pada saat tanggal 28 November tahun 2023 sampai 3 hari sebelum hari H ya 14 Februari. Nah, saat ini semenjak penetapan partai politik peserta pemilu di akhir Desember tahun 2022 lalu, itu partai politik diberikan ruang untuk melakukan sosialisasi. Nah, tapi memang terbatas karena sosialisasi bukan kampanye. Dan itu ada beberapa metode yang bisa dilakukan, termasuk kalau dalam konteks sifatnya yang tertutup. Nah, itu memang itu bagian dari sosialisasi informasi. Itu saja sih sebenarnya. Oke, berarti memang kalau ditanya itu nyolong start emang nggak ada batasan yang
spesifik atau gimana? Pak? Kalau- Tapi sebenarnya itu juga bukan mereka bilang ayo coblos saya Ya, nuliskan yang penting bukan ajakan. Nah, nanti juga terkait dengan alat peraga kampanye itu sudah ada ditetapkan di peraturan KPU yang barusan keluar itu tentang peraturan KPU tentang kampanye. Itu nanti akan sudah diatur tuh. Misalnya baliho atau alat peraga kampanye dipasang di mana, termasuk penggunaan media sosial sebagai instrumen kampanye. Iya. Berapa banyak akun yang diperbolehkan. Oh. Terus kemudian pelaksana kampanye siapa saja itu sudah ditetapkan semua. Nah, tapi ini kan sampai sekarang yang namanya caleg kan belum ada karena kan nanti nunggu daftar caleg daftar DCT itu daftar calon tetap. Calon presiden wakil presiden juga belum ada. Iya. Jadi belum ada. Yang ada itu baru entitas partai politik peserta pemilu yang ada 18 untuk tingkat nasional dan 6 untuk khusus yang di Nanggroe Aceh Darussalam. Ya. Oke, berarti sekarang udah nggak usah bertanya-tanya lagi Iya, ya harusnya ini. tidak ada Betul. kekhawatiran itu. Iya, betul, karena memang sudah diatur jelas. Bahkan Betul. saya cukup kaget itu adalah jika melalui sosial media ada jumlah Iya. akun yang resmi berarti ya maksudnya. Iya, akun itu nanti didaftarkan ke KPU kan di peraturan KPU sudah ditetapkan kapan tenggat waktunya oleh siapa saja dan termasuk nanti bagaimana tata kelolanya, termasuk ketika masa tenang harus bagaimana. Itu kalau kebijakan kita yang baru, kita sadar betul kan ke depan memang penggunaan teknologi informasi tidak bisa diabaikan. Nah, oleh karena itu setiap penyedia sistem elektronik ya. Kita sebut PSE itu partai politik bisa punya akun maksimal 20 akun di di setiap PSI lah semacam itu. Memang sudah ada aturannya nanti Ya, akan betul. dikeluarkan juga dengan rinci dan kita harus tahu iya, juga benar. informasi yang pasti dan jelasnya Ya, seperti dan apa. termasuk saya kira kita juga dapat gayung bersambut secara positif dari lembaga-lembaga yang penyedia sistem informasi yang elektronik itu, misalnya dari Meta misalnya, kan mereka akhirnya mencatat. Oke. Kita kan yang paling penting selama ini kita punya rasa penasaran atau curiga. Betul. Ini sebenarnya berapa banyak sih yang dikeluarkan untuk iklan kampanye di media sosial. Nah, sekarang kan semuanya terekam. Sepanjang dia kampanye dengan menggunakan platform-platform teknologi informasi, berapa biayanya akan ketahuan tuh di situ. Jelas sudah. Ya mau ya. tidak mau kan makin transparan sebenarnya itu yang kita butuhkan. Transparansi Iya. yang ada. Ah. Pak, kalau terkait inovasi sendiri di luar inovasi tentang kampanye dan kedepannya menggunakan sosial media, ini inovasi dari KPU apakah ada Pak? Khususnya ketika pemilihan nanti, mengingat ada catatan-catatan juga Ya. di 2019 yang harus diantisipasi seperti apa? Ya, kan ini kalau inovasi itu kan juga bagian dari upaya kesadaran kita ya bersama sebagai bangsa juga perkembangan global lah, merangkul perkembangan teknologi manusia perkembangan teknologi informasi karena ini bagian dari kemajuan peradaban umat manusia kan. Dan memang ada kebijakan baik itu yang kita sepakati di rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 dengan pemerintah dan juga penyelenggara pemilu termasuk arahan Presiden untuk menggunakan teknologi informasi sebagai alat bantu lah. Jadi kita belum akan bergerak misalnya kebijakannya belum akan bergerak untuk yang disebutnya EE gitu electronic voting gitu-gitu ya. Kita masih menggunakan SI itu sistem informasi. Jadi misalnya hampir setiap tahapan pelaksanaan pemilu misalnya untuk pendaftaran dan verifikasi partai politik peserta pemilu ada sistem informasi yang kita kembangkan. Nah, itu dimaksudkan begini. Ini juga dalam rangka membantu mendorong organisasi partai politik itu makin tertib administrasi karena kan mereka mengajukan ke kita dan itu didaftarkan dalam sistem informasi kita itu setiap partai politik punya kepengurusan kemudian struktur dari pusat sampai kabupaten kota bahkan mungkin sampai tingkat ranting dan setelah di bawah cabang ya ranting gitu ya kecamatan atau desa kelurahan bisa saja tapi kita memang posisinya di kabupaten kota termasuk keanggotaan kan 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk di satu wilayah. Nah itu dokumen itu kan kemudian tersimpan di database-nya KPU. Satu saat partai politik misalnya melakukan munas ataupun konferensi lah yang mengubah struktur nanti mereka tinggal mengganti. Satu saat kalau misalnya pergantian kepengurusan di tingkat partai politik mereka tinggal recall aja data yang sebelumnya disimpan di KPU. Nah termasuk untuk tahapan-tahapan lain misalnya untuk
pemutakhiran daftar pemilih, kita juga menggunakan sistem informasi daftar pemilih atau SIDALIH. Nah, termasuk untuk urusan kebutuhan ini ya, partisipasi masyarakat, sosialisasi. Kita sekarang mengembangkan sistem informasi partisipasi masyarakat. Ini didedikasikan dalam rangka merekam segenap kegiatan yang dilakukan oleh 514 kabupaten kota dan 38 provinsi, apapun aktivitas itu yang menyasar penyebarluasan informasi kepada masyarakat, baik yang sifatnya programatik dibiayai oleh APBN ataupun yang berasal dari inisiatif di daerah gitu. Dan itu banyak ya Pak ya? Iya, nah itu nanti juga sampai nanti di urusan penghitungan perolehan suara kita juga mengembangkan sistem informasi tersendiri untuk itu. Betul, karena intinya setiap 5 tahun kita pasti akan ada perbaikan untuk menjadi dan lebih baik. ini juga selaras dengan arahan Presiden. Kalau bisa memang penggunaan teknologi informasi tetapi juga belanja dari keuangan negara itu sedapat mungkin melibatkan komponen dalam negeri. Nah, sebenarnya dedikasinya ke sana. Jadi ini kan pemilu juga harus lihat ekonomi yang sebenarnya berputar untuk kebutuhan domestik kita. Betul. Di situ. Pak, saya sebenarnya pengen ngobrol lebih panjang lagi dengan Bapak. Namun seperti biasa kalau kita podcast pasti akan ada durasi yang membatasi juga. Ini mungkin terakhir Pak. Karena kita tahu jika proses pemilu 2024 ini merupakan implementasi dari politik kebangsaan, demokrasi dan juga cita-cita reformasi ya Pak. Mungkin untuk Bapak sendiri bagaimana menjaga agar nafas ini Pak, maksudnya menjelang pemilu 2024 agar tetap hangat, kondusif di masyarakat. Silakan. Iya, yang pasti gini. Inilah yang kemudian akhirnya jadi satu tagline diambil oleh kita sebagai tagline kita, dan itu kemudian dioperasionalkan misalnya di jingle pemilu juga tagline itu muncul. Jadi selama ini gini, kalau kita baca-baca literatur tentang kepemiluan, pemilu itu biasanya punya misi gitu. Misinya misalnya sarana pergantian kekuasaan pemerintahan gitu ya secara reguler, kemudian memfasilitasi tumbuh kembangnya kontestasi, kompetisi di antara para peserta, termasuk adu program dan gagasan. Ya itu satu hal. Tapi biasanya kontestasi dan kompetisi yang mengemuka. Tetapi ada satu misi pemilu yang sebenarnya penting tapi jarang disentuh. Itu pemilu itu punya misi sebagai sarana integrasi nasional. Jadi pemilu itu memang kelihatannya ada kontestasi, ada kompetisi, tapi pada akhirnya mempersatukan. Kan kita bisa lihat nanti di pengalaman kita pemilu sejak tahun 99 ya pasca reformasi sampai 2019 lalu kan sudah 5 kali pemilu, dan nanti 2024 akan menjadi pemilu ke-6. Yang jelas siapapun yang menang, siapapun yang kalah, semuanya punya beban yang sama untuk menopang bagaimana keberlanjutan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita sepakati demokratis. Nah, ini pemilu sebagai sarana integrasi bangsa, itulah yang jadi tema besar KPU, dan itu harapannya ya pemilu itu yang mempersatukan anak bangsa, bukan kemudian malah memecah belah gitu. Itu sih Mbak. Berarti intinya adalah kita harus bersatu ya. Oh ya, memang gitu. Betul. Berbeda calon. Oh iya, normal itu. Normal. Tapi persatuan adalah menjadi kunci akhir. Persis. Terima kasih ya, Pak Melas. Saya mau mengutip karena tadi menyebut tentang jingle. Ini adalah salah satu jingle yang memang menjadi tagline-nya teman-teman KPU. Itu judulnya Memilih untuk Indonesia. Betul. Ya Pak. Ada kata-kata di bagian ref ini yang saya kutip sebagai statement closing, di mana dinyanyikan adalah ayo rakyat Indonesia bersatu langkahkan kaki menuju bilik suara Rabu 14 Februari. Beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita memilih untuk Indonesia. Sampai jumpa di 14 Februari tahun 2024 dan sampai jumpa juga di podcast edisi lainnya hanya di Podcast Antara.